Cukup Yuda, kamu udah keterlaluan. Kamu mau apa lagi? Nggak puas udah bikin keributan di kantor kemarin? Ho, mau aku mau kalian hancur. Kamu udah ambil Tari dari aku. Kamu udah curi kebahagiaan aku. Ibu-ibu, perempuan ini dulu istri aku, tapi dia lebih milih selingkuh sama laki-laki ini demi uang. Bohong, itu semua fitnah. Aku nggak pernah selingkuh. Kamu yang bikin aku menderita. Tuh, lihat aja. Kalau emang nggak salah, kenapa harus takut begitu? Ternyata bener. Aku nggak pernah bosan bilang ini, tapi ngeliat kamu bisa senyum lepas begini tiap pagi adalah kemenangan terbesar buat aku sayang. Kadang aku masih suka ngerasa mimpi, Mas. Dulu sebelum aku nikah sama kamu, tiap pagi tuh kerjaan aku tuh cuma dimaki-maki sambil diteriakin sama mantan suamiku. Tapi sekarang kamu kasih aku ketenangan yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Makasih ya udah sabar sama aku. Masa lalu itu udah mati sayang. Fokus kita sekarang cuma usaha catering kamu. Udah ya, nggak usah inget-inget lagi. Pesanan buat minggu depan udah beres semua. Pesanan buat minggu depan udah beres semua kan catatannya? Iya, Mas, aku bakal urus bahan bakunya nanti siang. Wah, pagi-pagi udah bikin ide aja nih Pak Sutri. Sejuk bener lihat pasangan rukun begini. Pak RT bisa aja. Mari mampir Pak, biar dibikinin kopi sekalian nih. Enggak Mas Bayu, mau lanjut keliling dulu. Tapi kalau boleh jujur, saya senang melihat Mbak Tari sekarang kelihatan jauh lebih bahagia. Semoga rumah tangganya dijauhkan dari kerikil-kerikil tajam ya. Terus diberkati Gusti Allah. Amin, makasih banyak doanya Pak RT. Itu yang paling kami harapkan. Sok, lanjut mesra-mesraannya. Saya pamit dulu. Tuh, denger kan? Semua orang juga bisa lihat kalau kita ini bahagia. Iya Mas, aku masuk dulu ya, mau cek HP sebentar. Siapa tahu ada pesanan masuk soal tambahan pesanan catering dari pelanggan. Resti, kamu lihat ini deh. Dia tertawa di atas penderitaan aku, seolah-olah aku ini sampah yang gak pernah punya arti di hidup dia. Astaga, Yuda, tenang dulu bisa nggak sih? Semua orang di sini liatin kita. Ada apa sih? Tiba-tiba kamu telepon aku kayak orang kesurupan nyuruh ke sini. Gimana aku bisa tenang? Tari itu penipu. Kamu teman lamanya Tari kan? Jadi kamu harus tahu kebenarannya. Dia sekarang pamer kemesraan sama si Bayu itu, seolah-olah mereka pasangan paling suci. Padahal aku punya bukti kalau mereka udah main di belakang waktu aku sama Tari masih suami istri. Masa sih, Yud? Waktu kalian cerai bukan karena kamu yang sering... udahlah, kamu jangan asal nuduh. Tari itu udah ngerencanain ini semua. Dia sengaja bikin aku kelihatan jahat supaya dia bisa lari ke pelukan laki-laki brengsek itu. Justru aku yang hancur. Kalau emang bener apa yang kamu bilang, keterlaluan banget sih Tari. Aku nggak nyangka dia bisa setega ini sama kamu. Aku pikir dia korban, ternyata dia dalangnya. Cuma kamu yang bisa bantu aku, Res. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain, kasih tahu ibu-ibu yang kenal Tari, biar mereka tahu siapa Tari sebenarnya. Aku nggak mau orang-orang terus tertipu sama muka polosnya itu. Dia harus ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Oke, kalau emang itu kenyataannya, aku nggak bisa diam aja lihat teman aku dijolimi. Aku bakal bantu kamu lurusin cerita ini ke orang-orang. Makasih, Res. Sekarang aku harus pergi dulu. Ada urusan yang perlu aku selesaikan. Siapa sih siang-siang begini ngirim pesan beruntun? Ganggu orang kerja aja deh. Mungkin pelanggan tambahan itu Mbak. Kan pesanan buat besok memang lagi banyak-banyaknya. Coba dicek dulu. Astagfirullah, ini gila. Laki-laki ini benar-benar sakit jiwa. Mbak Tari, Mbak kenapa? Kok mukanya langsung pucat begitu? Dia maki-maki aku, Siti. Dia bilang aku perempuan gak tahu diri, tukang selingkuh. Dan dia ngancam mau bikin hidup aku hancur. Padahal aku udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama dia. Hei, ada apa ini? Sayang, kamu baik-baik aja kan?
Yuda mas, dia kirim pesan lagi. Dia nggak berhenti teror aku. Aku takut mas, aku takut dia nekat ngelakuin sesuatu yang bikin usaha kita hancur. Berani-beraninya dia neror istriku. Sayang, kamu tarik napas dulu ya. Kamu tenang aja. Laki-laki pengecut kayak dia itu cuma berani di balik layar. Dia mau kamu jatuh, dia mau kamu nangis. Jangan kasih apa yang dia mau. Tapi ini keterlaluan mas. Dia bawa-bawa masa lalu yang gak pernah terjadi. Aku gak kuat lagi kalau harus berhadapan sama kegilaan dia lagi. Kamu nggak sendirian, ada aku di sini. Kamu fokus aja sama pesanan catering ini. Biar Siti yang bantu kamu di sini. Soal Yuda biar aku yang urus nanti. Sekarang cuci muka kamu, tunjukin kalau kamu itu perempuan kuat. Kita nggak boleh kalah sama teror murahan begini. Iya mas, kamu bener. Aku nggak boleh lemah. Siti, maaf ya, tadi sempat bikin khawatir. Udah yuk kita kelarin nasi boknya. Ada Resti, lagi belanja apa Res? Oh, ada orangnya. Kirain lagi sibuk melayani suami baru hasil rampasan itu. Astaga Res, kamu ngomong apa sih? Kok ngomongnya begitu? Alah, nggak usah pura-pura polos Mbak Tari. Kita semua udah tahu ceritanya dari Resti. Ternyata bener ya, di balik muka pendiam kamu itu, kamu jago banget main di belakang waktu masih sama suamimu yang dulu. Bu Tejo, kalau nggak tahu apa-apa, mending diam ya. Resti, kamu dengar apa dari Yuda? Kamu lebih percaya omongan laki-laki itu daripada aku yang udah bertahun-tahun jadi teman kamu. Aku emang tahu dia kasar, tapi sekarang aku jadi mikir, mungkin dia kasar karena tahu kelakuan busuk kamu. Cukup Res, aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Fitnah kamu itu benar-benar keterlaluan. Aku sama Mas Bayu itu terkenal baik setelah aku cerai. Udahlah Bu Tejo, mending kita pergi aja. Malu diliatin orang. Mending belanja di tempat lain daripada ketularan penyakit tukang selingkuh. Ingat ya Tari, bangkai kalau disimpan lama-lama bakal kecium juga. Jangan harap kamu bisa hidup tenang di lingkungan ini setelah semua kebohongan kamu terbongkar. Keluar kamu, pengecut, keluar. Semua orang di kantor ini harus tahu kalau kamu tukang ngerebut istri orang. Yuda, tolong kendalikan diri kamu. Ini kantor, tempat orang kerja. Kalau ada masalah pribadi, kita bicarakan baik-baik di luar. Jangan bikin keributan begini. Ho, Mbak, bicara baik-baik. Kamu udah curi kebahagiaan aku. Kamu udah hancurin hidup aku. Terus sekarang mau so bijak. Kamu itu sampah. Mas, tolong tenang. Jangan teriak-teriak di sini. Mas udah ganggu ketertiban. Mari saya antar keluar sekarang juga. Lepas, jangan ikut campur. Kamu nggak tahu rasanya dihianatin. Bayu, aku kasih peringatan kamu ya. Kamu nggak bakal bisa hidup tenang. Kamu pikir kamu udah menang karena dapetin Tari? Enggak, aku bakal bikin semua orang tahu kalau kamu itu laki-laki nggak beradab. Aku nggak akan balas makian kamu dengan makian lagi. Mending kamu pergi dari sini sebelum aku panggil polisi. Polisi, silakan aja panggil. Aku nggak takut. Kamu bakal nyesel udah berurusan sama aku. Udah cukup, ayo ikut saya keluar sekarang. Lepasin. Alhamdulillah selesai. Sekarang tinggal kita cek di monitor. Udah aktif semuanya sayang. Dari teras sampai pintu belakang. Udah terpantau CCTV semua. Kenapa jadi begini sih mas? Rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman buat kita sekarang malah jadi kayak penjara. Harus diawasi begini cuma karena kegilaan dia. Nggak apa-apa, kita harus sabar. Aku nggak akan ngebiarin harga diri kita diinjak-injak terus sama Yuda. Tapi sampai kapan? Dia itu nekat mas. Aku takut kalau nanti dia nggak cuma neror lewat mulut, tapi benar-benar celakain kita juga.
Makanya aku siapin semua ini, mulai dari chat waktu dia ngancam kamu, rekaman keributan di kantor, dan semua gerak-gerik dia di sekitar rumah kita. Itu semua bakal aku simpen buat bukti kalau dia udah melewati batas. Aku sendiri yang bakal seret dia ke jalur hukum. Makasih ya Mas. Maaf kalau hidup kamu jadi gak tenang semenjak nikah sama aku. Udah, kamu tenang aja pokoknya. Aku bakal pastiin semuanya baik-baik aja. Budi, ini tempat mereka bangun mimpi indahnya. Di atas penderitaan aku, mereka mau jadi orang kaya. Aku nggak sudi lihat mereka sukses. Kamu mau hancurin tempat usaha mereka? Ini kalau ketahuan urusannya bisa panjang. Kamu udah aku bayar mahal, jadi nggak usah banyak tanya. Sekarang cepet hancurin semua peralatan masak itu. Hancurin sampai nggak ada satupun yang bisa dipakai lagi. Oke, aku bakal lakuin apa yang kamu minta. Tapi ingat ya, urusan polisi itu tanggung jawab kamu. Dasar perempuan gak tahu diri, udah aku kasih hidup enak, malah milih laki-laki itu. Kamu bakal mohon-mohon balik sama aku setelah semua harta kamu jadi abu. Keluar kamu pengecut, jangan sembunyi di balik pintu. Ayo tunjukin muka kamu di depan orang-orang, biar mereka lihat siapa pengkhianat sebenarnya. Cukup Yuda, kamu udah keterlaluan. Kamu mau apa lagi? Nggak puas udah bikin keributan di kantor kemarin? Ho, mau aku mau kalian hancur. Kamu udah ambil Tari dari aku. Kamu udah curi kebahagiaan aku. Ibu-ibu, perempuan ini dulu istri aku, tapi dia lebih milih selingkuh sama laki-laki ini demi uang. Bohong, itu semua fitnah. Aku gak pernah selingkuh. Kamu yang bikin aku menderita. Tuh, lihat aja. Kalau emang gak salah, kenapa harus takut begitu? Ternyata bener ya kata Yuda, kalian berdua emang gak punya malu. Aku gak akan terpancing sama cara murahan kamu, Yuda. Aku peringatkan kamu sekali lagi, pergi dari sini sebelum keadaan jadi semakin buruk buat kamu sendiri. Aku gak akan pergi sampai kalian sujud minta maaf. Hari ini aku bakal hancurin sisa-sisa harga diri kalian. Sebentar lagi kalian bakal kehilangan semuanya. Udah Mas, masuk aja. Aku gak kuat dengar hinaan mereka. Tolong Mas. Tenang sayang, Pak RT, tolong ikut kami masuk sebentar. Ada sesuatu yang harus Bapak lihat agar kebenaran ini nggak simpang siur lagi. Kamu juga, Yuda, kita selesaikan masalah ini. Oke, sekarang semua udah kumpul di sini. Pak RT, tolong perhatikan layar ini baik-baik supaya semuanya jelas dan gak ada lagi yang ditutup-tutupi. Oh, mau pamer apa kamu? Paling cuma foto-foto palsu buat membela diri. Udah jelas kamu itu perusak rumah tangga orang. Mau alasan apa lagi? Coba lihat ini dulu Yuda. Ini rekaman gudang catering kami. Dini hari tadi ada 2 orang yang masuk dan ngerusak barang-barang di sana. Kira-kira siapa ya kalau bukan kamu dan teman kamu ini? Kamu tega ya Yuda? Kamu hancurin peralatan usaha catering aku. Kalau rusak stok makanan aku cuma karena dendam buta, itu modal aku cari nafkah. Tega-teganya kamu sejahat itu. Astaga, ini jelas sekali wajah Mas Yuda. Mas Budi juga ada di sana. Ini udah masuk ranah kriminal, Mas. Bayu, kamu pasti udah edit video ini kan? Udahlah, ngaku aja kalau ini rekayasa. Rekayasa? Silahkan bawa ke polisi kalau kamu rasain editan. Pak RT, saya rasa bukti ini udah lebih dari cukup. Mari kita selesaikan ini secara hukum. Tari, aku bener-bener nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku malu banget sama kamu.
Sekarang baru ngerasa malu, Res. Kamu udah teriak-teriak ke semua orang, seolah kamu yang paling tahu soal hidup aku. Kamu tahu nggak gimana hancurnya hati aku saat itu? Aku minta maaf Tari, sumpah aku bodoh banget karena lebih percaya omongan Yuda. Dia kelihatan sedih banget waktu itu. Aku pikir dia beneran korban. Tolong maafin aku udah jadi sahabat yang buruk buat kamu. Kamu nggak cuma jadi sahabat yang buruk, Res, tapi kamu hampir menghancurkan nama baik istri aku secara permanen. Kalau bukan karena bukti CCTV itu, mungkin sampai sekarang warga masih anggap Tari perempuan nggak bener. Aku tahu Mas Bayu, aku siap terima konsekuensinya. Aku bakal bantu jelasin ke ibu-ibu dan semua warga di sini kalau Tari itu nggak salah. Aku maafin kamu, Res. Tapi jujur, buat sekarang aku nggak bisa langsung anggap semuanya kayak biasa lagi. Kepercayaan aku udah terlanjur pecah. Kamu teman aku dari lama. Harusnya kamu tanya langsung ke aku, bukan malah ikut-ikutan sebar fitnah. Iya, aku paham. Aku bakal lakuin apapun buat perbaiki ini semua. Aku benar-benar nyesal. Ya udah, yang penting semua udah jelas sekarang. Pak RT juga udah panggil polisi buat jemput Yuda. Kamu mending pulang dulu, Res. Kita semua butuh waktu buat nenangin pikiran. Jadi begini Mas Yuda, bukti rekaman CCTV udah sangat jelas. Pengakuan Mas Budi juga udah kami kunci. Mas terancam pasal berlapis, mulai dari perusakan properti orang lain sampai pengancaman. Mas masih mau membela diri? Enggak Pak, aku cuma emosi karena dia udah ambil segalanya dari aku. Dia udah ambil Tari dari hidup aku. Kamu sendiri yang buang dia dengan perlakuan kasar kamu. Dan sekarang kamu nggak terima lihat dia bahagia. Itu namanya sakit, bukan cinta. Kamu pikir kamu hebat, ha? Kamu cuma menang karena punya uang buat pasang kamera di mana-mana. Kalau enggak, Tari pasti udah balik ke aku karena dia nggak punya apa-apa lagi. Kamu benar-benar nggak berubah. Sampai titik ini pun kamu masih anggap kebahagiaan itu bisa dibeli atau dipaksakan. Dengar ya, kebahagiaan aku dan Tari itu tumbuh dari ketulusan, bukan dari cara merusak milik orang lain kayak yang kamu lakuin. Udah cukup debatnya, Mas Yuda. Resmi kami tahan mulai sore ini. Petugas akan antar Mas ke sel. Semoga di dalam sana kamu bisa mikir, Yud. Mas, hampir aja aku nggak percaya kita bisa duduk setenang ini sekarang. Itu karena kamu kuat sayang. Badai sehebat apapun kalau kita hadapin bareng-bareng pasti bakal berlalu. Mbak Tari, Mas Bayu, itu tumpengnya udah mulai dipotong belum? Pak RT udah bolak-balik lirik ayam gorengnya terus dari tadi. Takut keburu dingin. Iya Siti, sebentar ya, kita tunggu Resti selesai menata buah dulu. Kasihan kalau ditinggal-tinggal. Udah selesai kok. Mas Bayu, Mbak Tari, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ya udah boleh datang ke sini. Aku beneran gak nyangka masih terima baik setelah kelakuan bodoh aku kemarin. Udahlah Res, yang penting sekarang semuanya udah jelas. Nah begini dong, namanya bertetangga itu harus saling jaga, bukan saling menjatuhkan. Mari kita syukurin kedamaian ini. Ayo Mbak Tari, dipotong tumpengnya. Potongan pertama ini buat suami aku, laki-laki yang gak pernah lepas tangan waktu aku lagi di masa sulit sekalipun. Makasih ya Mas, udah jadi pelindung yang luar biasa buat aku. Makasih juga karena kamu udah percaya sama aku. Sekarang ayo kita makan. Masa depan kita jauh lebih penting daripada ngurusin hidup orang lain.